pagi teman-teman. Oke, kali ini video yang saya buat itu untuk membahas suku cadang, dimana suku cadang ini saya akan bahas itu ada berapa tipe dari suku cadang kompor. Nah, di sini kebetulan paketnya saya sudah datang. Jadi dari paket saya ini sudah datang, saya akan memperlihatkan barang-barang atau suku cadang kompor yang biasa kebanyakan masyarakat butuhkan ketika di saat kompornya ada kendala seperti bunyi bluk atau dol, kemudian mati sebelah atau mati dua-dua. Nah, di sini Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu yang sudah setia, yang sudah mampir ke channelnya saya, yaitu channel Kartika Channel ya. Nah, dimana channel kali ini saya membuat itu membahas tentang suku cadang kompor. Nah, di sini barang saya sudah datang, itu ada berapa jenis barang yang sudah datang. Saya akan bahas satu persatu. Walaupun di sini saya tukang servis kompor ya, tapi saya akan memberikan atau membeberkan sedikit ya mengenai suku-suku cadang kompor. Nah, contoh seperti ini. Ada berapa ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum lanjut jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya supaya saya lebih bersemangat untuk buat upload video terbaru dari servis kompor. Oke, Bapak Ibu jangan lupa subscribe ya. Oke Bapak Ibu, ini barang saya ada berapa yang sudah datang. Dari Kuningan, kemudian ada Knop. Knop ini kalau umumnya ya orang bilang Knop, tapi kalau misalnya ada yang tidak tahu gitu ya, kalau ini nama untuk pengutik gitu ya. Ini contohnya seperti ini. Jadi di sini ada berapa tipe. Modelnya bukan tipe tapi bentuknya gitu ya. Contohnya seperti ini, saya akan buka dulu. Yang pertama ini saya bahas tentang Knop ya. Nah, ini modelnya. Kalau ini pada umumnya kompor Rinnai punya ya. Nah, yang ini yang memiliki tipe kompor itu ya dari 522 sampai 602. Nah, kalau ini dari kompor yang grade ya 712 itu yang grade. Kalau yang turbo belum datang barangnya. Tapi ini bisa dipakai di turbo, bisa di semua tipe kompor Rinnai bisa dipakai ini. Dari Knopnya. Nah, kemudian kalau di sini ini kebetulan juga baru datang. Ini Kuningan atau namanya burner gitu ya. Biasa orang bilang Kuningan gitu. Bunga apinya itu. Nah, di sini ini yang memiliki ini kompor Rinnai turbo atau tornado bisa dipakai. Jadi yang begini ada model dua macam, tapi yang datang cuma satu ya. Nah, di sini ini kita bisa gunakan di kompor-kompor besar seperti tornado atau turbo. Jadi ini apinya sangat bagus. Jadi di sini ini titiknya, ini keluar api semua dari sini. Dan ini lingkaran. Ini ring bunganya. Jadi ini menghasilkan api yang sangat bagus. Ini dari Kuningan turbo atau tornado ya. Nah, kalau ini yang punyanya grade, ini yang sedang, kalau Rinnai. Jadi di sini ada titik 2. Ini. Jadi ini yang grade punya. Kalau ini kompor yang paling kecil. Ini kompor Rinnai yang paling kecil, itu kompornya yang dari tipe 522 sampai 602. Matanya jadi berbeda ya, jadi berbeda.
maaf ya kalau kurang bagus penjelasannya karena saya juga masih baru belajar. Karena di sini selain tukang servis, trundle, kemudian regulator, di sini karena yang datang barang hari ini itu ada knob, kemudian kuningan, kemudian ada kedudukan dengan regulator selang ya. Jadi di sini saya akan sedikitnya membahas tentang suku cadang dulu. Nah di sini suku cadangnya ini ada kedudukan ya, kedudukan trinai. Nah di sini kedudukan trinai ini ada berapa macam model. Yang pertama seperti ini, yang pada umumnya kaki 4. Yang pada umumnya kaki 4, kemudian bulatan tengahnya ini yang kecil. Gitu ya. Ini biasanya berdiameter atau ada ukuran sentinya. Mana mistar? Ada mistar ya. Jadi ini yang paling kecil ya. Kalau untuk ukuran trinai itu ini yang paling kecil. Kemudian yang kedua ada yang kaki 4, tapi lubang dalamnya ini lebih besar. Gitu ya. Nah kemudian yang ketiga kaki 6. Kaki 6 itu ada yang ukurannya di dalamnya lubangnya lebih besar. Jadi yang lubang lebih besar itu ini bisa masuk. Jadi kalau yang kaki 6 itu pada umumnya masuknya di kompor trinai itu yang turbo atau yang tornado. Yang 4 juga ada, tapi jarang ya, 1-2 ya. Nah kalau untuk umumnya yang kaki 4 ini masuknya di kompor trinai itu di tipe 522 sampai tipe 602 gitu ya. Jadi untuk kedudukan ini. Nah tapi kalau untuk yang 6 kaki itu semuanya di semua kompor bisa masuk. Makanya biasa kalau saya jual kembali suku cadang kedudukan kompor itu saya ambilnya yang 6 kaki. Tapi karena ini nggak ada 6 kaki, jadi saya terpaksa saya ambil yang 4 kaki aja daripada nggak ada suku cadang. Oke? Di sini saya juga menyediakan selang langsung bersama paketnya itu regulator. Mungkin kalau bapak ibu biasanya jauh dari toko, jauh dari pasar, bisa hubungi saya ya. Kalau daerah sini bisa hubungi saya di nomornya saya. Nanti saya terakan di deskripsi. Siapa tahu bapak ibu lagi butuh selang, sekalian satu paket dengan regulatornya, kemudian sekalian paket cincin ini. Ada 2 cincin, kemudian ada ventil. Jadi sudah satu paket ya. Jadi kalau untuk mengenai harganya nanti bisa di inbox atau di WA di nomornya saya. Kemudian cek aja di deskripsi nanti di bawah. Itu kalau mau komentar silahkan di komentar di kolom di bawah juga. Untuk mengenai pemesanan selang, bagi bapak ibu yang jauh dari pertokoan, jauh dari pasar, kemudian tidak sempat untuk meluangkan waktunya keluar, tapi ketika mau masak selang lagi bocor atau regulator lagi rusak, jadi bisa hubungi saya. Cek nomor di deskripsinya saya. Ini yang baru sudah datang ya. Jadi selang paketan dengan regulator, kemudian ada 2 cincin sekalian dengan ventilnya. Kalau untuk suku cadang ini ada banyak sudah datang, lumayan banyak datang. Terutama ini. Siapa tahu bapak ibu yang jauh dari pasar atau jauh dari pertokoan, kalau yang suka mau beli suku cadang dari saya langsung bisa, tanpa harus menguras kantong bapak ibu. Jadi ini harganya terjangkau. Jadi di sini paketnya sudah, kalau saya pribadi gitu ya, nggak tahu tempat-tempat lain ya, kalau saya pribadi ketika ada orang yang beli kuningan atau kedudukan atau selang knob, itu saya sudah langsung antar sekalian langsung dipasangkan. Nah di sini kalau untuk mengenai servisnya, kalau mau langsung servis juga bisa. Jadi kalau saya servis itu untuk harga servisnya umum ya,
nanti untuk kalau lebih jelasnya, kalau mau tahu berapa ongkos servisnya, nanti Bapak Ibu bisa WA saya atau inbox saya atau komentar saya, nanti cek aja di deskripsi Instagram saya juga dengan nomor handphonenya saya. Nah, ini saya ada brosur. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah lihat ya brosurnya saya, entah itu di Facebook, Instagram, atau di jalan-jalan ya, di tiang listrik atau di warung-warung. Jadi contoh brosurnya saya itu seperti ini. Sudah ada nomor HP juga, nama Facebook juga sudah ada, penjelasan dari perusahaan kompor sudah ada. Jadi di sini kalau saya sendiri ya, kalau mau servis kompor itu pasti bawa yang namanya suku cadang. Kenapa? Karena suku cadang itu adalah senjatanya saya. Ketika saya servis kompor, ada yang rusak barangnya orang, ketika orang atau pemilik kompor minta mengganti barang, saya harus sediakan barang-barang seperti ini. Gitu ya. Jadi saya harus sediakan dari suku cadangnya, entah itu kedudukan, entah itu kuningan, entah itu kenop, entah itu selang atau regulator, saya harus sediakan. Nah, di sini kembali lagi ya, untuk melihat dari brosur. Jadi di sini ketika saya melakukan servis, di sini ya, yang pertama itu ada nama dol. Kemudian kedua itu ada namanya full cuci. Ketiga mati kompor sebelah. Keempat itu mati dua-dua ya, biasanya kan ada kompor itu mati dua-dua. Nah itu ya. Kemudian yang kelima bunyi kompor blue. Nah ini kebanyakan masyarakat atau ibu-ibu ya yang sering masak gitu ya, tapi tidak pernah jaga dikasih bersih atau tidak diperawatkan kompornya. Kebanyakan yang saya dapatkan atau yang saya temukan di lapangan itu bunyinya blue. Nah kemudian ini juga yang paling utama ya, itu menyala api di bawah. Kebanyakan kan orang nggak tahu gitu ya. Tapi karena di sini kalau saya servisnya, di sini ada menyalanya api di bawah juga. Biasa saya servis juga. Yang mau diservis kompornya silahkan gitu. Cek aja nomornya saya di deskripsi ya. Nah kemudian pancing macis, ini biasanya ibu-ibu ini kebanyakan pancing macis, sedikit dikutik tidak mau menyala, dikutik tidak mau menyala, bahkan sampai berapa kali dikutik kompornya itu nggak mau menyala. Tapi di sini saya juga melakukan servis. Nah sini pancing macis, kemudian menyala api kecil. Ini kebiasaan kalau ada orang biasanya kompornya menyalanya apinya kecil. Gitu. Nah kemudian regulator atau instalasi. Jadi di sini ketika Bapak Ibu punya kompor yang bermasalahnya di regulator atau di selang, itu biasanya kan kalau sudah rusak sedikit Bapak Ibu pasti ganti gitu ya, beli yang baru. Nah di sini juga saya menyediakan jasa servis regulator. Nah kemudian sini berandal kompor atau semua tipe. Nah di sini kebanyakan orang biasa nanya sama saya itu, Mas, apakah bisa kompor hock yang minyak tanah dijadikan kompor gas? Bisa. Nanti Bapak Ibu cek aja di Facebooknya saya atau di Instagram, kemudian atau di channelnya saya ada mengenai tentang kompor. Tapi ini kan baru ya, baru bikin channelnya berapa hari. Jadi cek aja nanti. Nah kemudian kalau berandal kompor semua tipe ini arti gini Bu, dari kompor hock bisa saya berandal, kemudian kompor hock minyak tanah juga bisa saya berandal, Rinnai juga saya bisa berandal. Artinya ketika sudah diperandal itu kok, ketika kompor sudah jadi itu belum saya serahkan langsung kepada orangnya atau tuannya atau orang yang memesan. Ketika kompor sudah jadi itu saya uji coba dulu di rumah gitu. Jadi ketika uji cobanya saya sudah merasa puas, itu baru saya antarkan ke pelanggannya saya itu ya. Jadi yang diperandal di sini kompor hock minyak tanah dijadikan kompor gas. Kemudian kompor biasa pun juga bisa diperandal. Oke, nah sini menyediakan suku cadang. Jadi menyediakan suku cadang ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini suku cadang yang saya sediakan. Entah dari burnernya atau kuningan, entah dari
kedudukan, entah dari selang, regulator dan sebagainya gitu. Nah kemudian sudah ya menyediakan suku cadang kompor gas dari semua tipe. Nah di sini ada tulis JSK itu ya. JSK ini jasa servis kompor gitu ya. JSK Putu atau JSK ini nama Facebook ya. JSK Putu nama Facebook juga. Kemudian sini Vocis juga nama Facebook. Jika mau komentar atau mau tanya-tanya tentang kompor ya atau suku cadangnya, silahkan hubungi nomornya saya yang ekor 90 di 0853 9620 0690. Mau WA, telepon, SMS atau langsung inbox juga bisa. Oke, kalau mau tanya atau mau cek apa silahkan di deskripsi. Intinya jangan lupa like, comment, and subscribe karena dukungan itu sangat luar biasa. Bagi yang sudah subscribe, bagi yang sudah berkunjung, saya ucapkan terima kasih. Buat pelanggannya saya dimanapun yang berada, yang sudah pernah saya servis atau yang sudah beli barangnya saya atau yang sudah ganti, saya ucapkan terima kasih sudah berlangganan sama saya. Jika ada kendala silahkan langsung hubungi saya di nomor saya yang sudah tertera di deskripsi. Oke Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sudah melihat atau mendengarkan atau sudah berkunjung ke channelnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dimanapun berada gitu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah berlangganan untuk servis kompor entah suku cadang. Saya ucapkan terima kasih. Semoga dari kerjanya saya bisa diterima dengan baik gitu ya. Artinya merasa puas itu ya dari jasanya saya. Kemudian pengantaran suku cadang dan sebagainya, semoga bisa merasa puas untuk dari servis dan sebagainya. Dan di sini saya ucapkan terima kasih kepada pelanggan saya yang sudah setia sampai sekarang untuk melakukan servis bahkan atau komplain atau yang bertanya-tanya. Ucapkan terima kasih juga. Saya tidak berpanjang lebar untuk cerita. Sekian dari saya. Untuk dari penjelasan suku cadang ya, walaupun tidak begitu sempurna penjelasan saya karena setiap orang itu pasti punya kesalahan dan kekurangan. Jadi video kali ini cukup sekian dari sini dulu. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mohon dukungannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan saya ucapkan banyak